Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas perkembangan remaja dan dewasa dengan judul Peran Ganda Perempuan yang Memiliki Anak pada Periode Dewasa Awal. Berikut adalah hasil dokumentasi wawancara yang telah kami lakukan dengan narasumber kita. Berikut adalah identitas narasumber kami. Fenomena. Narasumber berinisial SS berumur 28 tahun merupakan ibu dengan anak satu berumur 2 tahun yang mengasuh anak sambil bekerja. Narasumber bekerja pada salah satu bank yang mengharuskannya bekerja pada pukul 8 hingga pukul 16.30 dari hari Senin hingga hari Jumat di luar jam lembur. SS dalam memenuhi tugas perkembangannya mengasuh anak dan mengelola rumah tangga dihadapkan pada suatu kondisi di mana ia harus mengasuh anak serta mengelola rumah tangga sambil bekerja, dan selagi ia dan suaminya bekerja, sang anak dititipkan kepada kedua orang tua SS. Masa dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Tugas perkembangan masa dewasa awal. R.J. Heffig-Hertz menjelaskan tugas perkembangan periode dewasa awal adalah sebagai berikut. Memilih teman hidup, belajar hidup bersama suami istri, mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga, memiliki anak, mengelola rumah tangga, mulai bekerja dalam suatu jabatan, mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak, dan memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai atau pahamnya. Memiliki anak. Pilihan untuk menjadi orang tua dipengaruhi oleh banyak faktor kompleks, termasuk kondisi keuangan, nilai pribadi dan keagamaan, serta kondisi kesehatan. Menjadi orang tua membantu mereka memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, mengharuskan mereka lebih toleran, percaya diri, dan bertanggung jawab, serta memperluas keluarga besar, persahabatan, dan hubungan sosial mereka. Kebanyakan orang dewasa muda juga menyadari bahwa memiliki anak berarti juga masa-masa bagi bertambahnya beban dan tanggung jawab. Saat bayi lahir di tengah-tengah keluarga, perubahan besar terjadi di minggu-minggu awal, yaitu pengasuhan tanpa putus, tambah tanggung jawab keuangan, dan berkurangnya waktu bersama dengan pasangan. Peran ganda perempuan. Menurut Munandar, ada beberapa alasan mengapa wanita bekerja. Antara lain yaitu menambah penghasilan, menghindari rasa bosan atau jenuh dalam mengisi waktu luang, mempunyai minat atau keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan, memperoleh status, dan mengembangkan diri. Dalam Setiani, ibu bekerja adalah seorang ibu yang bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan di samping membesarkan dan mengurus anak di rumah. Konsekuensi ibu bekerja adalah perubahan hidup dalam keluarga, juga mengakibatkan pengasuhan dan perawatan anak beralih pada pengasuh, baik itu keluarga sendiri ataupun babysitter. Ibu yang bekerja harus mampu mempertimbangkan dan menimbang antara pekerjaan dan keluarga. Keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan dapat dilakukan dengan mendapatkan dukungan sosial, manajemen waktu, memperkuat komitmen dalam bekerja dan berkeluarga, memahami karakter sendiri, memahami peran perempuan, dan otonomi kerja. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai wawancara yang telah kita lakukan. Pertama, tugas perkembangan bekerja. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi SS bekerja adalah untuk menambah penghasilan. Walaupun suaminya juga bekerja di bank, tapi SS sangat ingin memanfaatkan minat dan keahliannya di bidang akuntansi. Dampak yang terjadi adalah waktu kebersamaan SS dengan anak semakin berkurang. Kesimpulannya, SS memenuhi tugas perkembangan yaitu bekerja, dan pemenuhan tugas perkembangan tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan tugas perkembangan mengasuh anak. Berikutnya, tugas perkembangan mengasuh anak. Dari hasil wawancara kami, ditemukan bahwa faktor yang mendukung tercapainya tugas perkembangan SS adalah internalnya. SS mempunyai keinginan untuk menjadi seorang ibu yang paling baik buat anaknya, sehingga ia berusaha mengoptimalkan pengasuhan anak seperti memaksimalkan quality time dengan anak pada jam pulang kantor dan hari libur. Faktor eksternalnya, SS mengungkapkan bahwa ia sangat bersyukur keluarganya memberi support penuh terhadap keadaannya yang masih harus kerja sambil ngurus anak. Peran ibu dalam perkembangan anak di tahun-tahun awal sangat penting, namun peran tersebut bisa digantikan dan bisa ditolerir oleh orang dewasa lainnya. Ketika ibu sedang pergi bekerja, hal yang terpenting adalah orang tersebut dapat menggantikan figur seorang ibu yang memiliki kemampuan untuk mendidik anak. SS mengungkapkan bahwa keluarganya mendukung penuh.
Yang terjadi ketika SS berusaha memenuhi tugas perkembangan sambil bekerja adalah stres yang bahkan membuat ASI-nya tidak lancar. Selain itu, dampaknya adalah anak memunculkan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang tua. Pada kasus ini, anak SS sangat menggemari jajanan karena ketika diasuh oleh kakek neneknya selalu diberi jajanan. Simpulannya, ketika ia bekerja, sang anak dititipkan pada kakek neneknya yang mempunyai pengalaman mendidik anak sebelumnya, sehingga perkembangan anak SS tetap dapat terstimulasi dengan baik, walaupun SS menyebutkan bahwa muncul perilaku yang tidak diharapkan, namun tetap menjalankan tugasnya dengan mengasuh anak, dengan berusaha mengoptimalisasi pengasuhan anak dengan cara memanfaatkan quality time bersama anaknya sebaik-baiknya ketika ia sudah pulang dari kantor serta sehari libur, sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas perkembangan SS dalam mengasuh anak terpenuhi walaupun ia harus melakukannya sambil bekerja. Pembahasan selanjutnya mengenai tugas perkembangan mengelola rumah tangga. Dalam hal bekerja, narasumber lebih sibuk dari suami. Walaupun jarak kantor lebih dekat, tetapi beban pekerjaannya lebih berat daripada suami. Jarak kantor sang suami lebih jauh daripada narasumber, tetapi beban pekerjaannya tidak begitu berat, sehingga saat pulang ke rumah, mereka berdua sama-sama kelelahan. Dampaknya mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa eksternal seperti menggunakan aplikasi online untuk membeli makan dan menggunakan jasa laundry. Tugas perkembangan ini dapat tercapai dengan dilakukan kesepakatan dari awal dengan suami dalam mengelola rumah tangga. Tidak adanya tuntutan istri untuk selalu melakukan pekerjaan rumah dan juga melakukan pengasuhan anak secara bersama-sama, membantu terlaksanakannya pengelolaan rumah tangga dengan baik walaupun keduanya masih harus bekerja. Tugas perkembangan selanjutnya adalah memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai atau pahamnya. Dari hasil wawancara, disebutkan bahwa faktor yang membuat SS bertahan dengan kelompok sosial tersebut adalah dukungan sosial yang diberikan oleh kelompok tersebut, di mana kesamaan yang dimiliki oleh SS dan teman-temannya, yaitu orang-orang seusianya yang sama-sama sudah memiliki anak, sangat membantu SS dalam memperoleh informasi seputar pengasuhan anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas perkembangan ini tercapai karena SS mengungkapkan bahwa dalam pengasuhan anaknya yang ia lakukan sambil bekerja, ia banyak melakukan sharing bersama teman-teman seusianya yang sudah mempunyai anak juga. Untuk dapat mencapai tugas perkembangan pada periode early adulthood dengan optimal dengan kondisi memiliki anak dan harus sambil bekerja, maka berdasarkan hasil wawancara dan teori yang kami temukan, kami menyarankan kepada individu yang mengalami kondisi serupa untuk memaksimalkan manajemen waktu dengan baik antara pengasuhan anak, bekerja, waktu dengan suami, dan waktu untuk diri sendiri. Mengusahakan untuk memisahkan urusan pekerjaan dengan pengasuhan anak agar waktu bersama anak dapat difokuskan hanya untuk anak. Menjaga kesehatan fisik dan mental diri karena kondisi diri berpengaruh pada kondisi anak. Perlunya kesepakatan dalam pengelolaan rumah tangga dengan suami dan pembagian tugas pengasuhan anak dengan suami agar pengasuhan anak bisa tetap berjalan dengan baik pun juga pengelolaan rumah tangganya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.